bahwa kita bisa mencari tahu jangan-jangan sakit yang kita alami itu karena kebodohan yang kita buat. Ketika kita mungkin melakukan dosa atau melakukan kesalahan, cara hidup yang salah, cara makan yang salah dan seterusnya membuat kita menjadi jatuh sakit. Shalom good readers, senang hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan dan bagi Anda yang sudah sudah bangun lalu beraktivitas, silahkan lanjutkan. Dan bagi Anda yang belum sempat untuk merenungkan firman Tuhan, ambil waktu sebentar sebelum kita memulai aktivitas atau sesudah kita memulai aktivitas. Setidaknya kita punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lanjutkan renungan kita di Mazmur pasal yang ke-38. Tetap semangat baca teksnya ya. Jangan sekedar dilewatkan, tetapi juga dibaca. Nah, Mazmur ini mengatakan bahwa sakit penyakit itu adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh manusia. Siapapun pasti pernah mengalami yang namanya sakit penyakit. Tidak ada di dunia ini yang dari lahir sampai dia meninggal, dia tidak mengalami sakit penyakit. Nah, Daud mengatakan bahwa sakitnya itu disebabkan oleh kebodohannya di ayat yang ke-6, diungkapkannya. Dia merasa sangat kesakitan sehingga tidak ada lagi yang sehat dalam dirinya. Ayat 4 dan ayat ke-8. Dia menduga-duga bahwa orang-orang yang tidak menyukainya akan sangat senang atas sakitnya di ayat ke-13. Ya pernah ya mungkin kita mengalaminya ya sampai dikatakan syukur-syukur gitu ya. Udah sakit dikatakan syukur-syukur begitu ya. Aduh rasanya gimana begitu kalau denger ya. Dan mereka yang tadinya adalah teman telah meninggalkannya di ayat yang ke-12. Waduh, ini lebih sakit lagi begitu ya, karena kalau sakit penyakit bisa kita obatin, tapi teman yang tadinya setia dengan kita tiba-tiba meninggalkan ketika kita dalam kondisi yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Pada saat yang sama pemazmur merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kondisi yang dihadapi, maka jalan satu-satunya adalah dia merendahkan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan mengenalnya dan mengetahui segala keinginannya untuk sembuh di ayat yang ke-10. Dan dia meletakkan harapannya itu hanya kepada Tuhan di ayat yang ke-16. Dia memohon Tuhan mau untuk menolongnya. Dalam kesesakan karena sakit dan menderita, pemazmur tetap tidak putus asa. Dia tahu bahwa Tuhan adalah yang menolong dan yang memberikan harapan kepadanya. Ya, good readers, sakit itu, kondisi sakit yang kita alami, mungkin pada saat ini ada salah satu di antara kita yang sedang dalam keadaan sakit, bisa membuat kita jauh dari rekan-rekan kita dan lebih utama lagi, jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang sakit membuat kita semakin melupakan Tuhan, bukan mengingat Tuhan. Atau kadang-kadang kondisi sakit membuat kita semakin tidak terima Tuhan, kenapa saya dalam kondisi seperti ini. Tetapi mari kita belajar dari pemazmur ya, bahwa kita bisa mencari tahu jangan-jangan sakit yang kita alami itu karena kebodohan yang kita buat. Ketika kita mungkin melakukan dosa atau melakukan kesalahan, cara hidup yang salah, cara makan yang salah dan seterusnya membuat kita menjadi jatuh sakit. Lalu kita protes kepada Tuhan, tentunya tidak nyambung kan? Nah, di sini kita harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sakit penyakit yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, membuat kita semakin belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Dan semakin belajar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, di situ kita bisa sambil mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan karena kebodohan kita sendiri, seperti pemazmur, yang mungkin karena dia melalaikan kehidupannya dan seterusnya, malah justru timbulnya adalah penyakit. Oleh karena itu, good readers, kita membutuhkan hikmat Tuhan pada hari ini. Kalau kita belajar untuk tetap terus sehat, maka kita harus meminta hikmat Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam sakit. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, apapun sakit yang kita rasakan, maka sebenarnya Tuhan meminta kita semakin rendah hati dan berharap kepadanya dan semakin mengkoreksi kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.